Halo semua, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih kalau bahasa yang kita pakai sehari-hari itu sebenarnya punya pola-pola rahasia? Kayak cermin tersembunyi gitu. Nah, hari ini kita bakal bongkar simetri unik dalam bahasa Serbia yang dijamin bakal bikin kalian ngeliat kata-kata dengan cara yang beda banget. Yuk kita mulai dari kalimat yang mungkin udah sering kita dengar. Ana voli Milovana. Hayo ngaku, siapa yang langsung senyum-senyum ingat momen, aha, pas pertama kali sadar kalau kalimat ini dibaca dari depan ke belakang atau sebaliknya, bunyinya sama persis? Tapi gimana kalau ini bukan cuma permainan kata-kata biasa? Gimana kalau ini sebenarnya petunjuk? Semacam kunci buat ngebuka struktur bahasa yang jauh lebih dalam dan tersembunyi. Wah, oke, ini jadi menarik. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Cermin ajaib kata. Kita mulai dulu dari yang paling dasar. Ya, kita akan lihat keajaiban cermin dari kata-kata yang bisa memantulkan dirinya sendiri dengan sempurna. Nah, secara resmi, fenomena ini punya nama loh, palindrom. Jadi, palindrom itu bisa berupa kata, frasa, atau bahkan kalimat yang kalau dibaca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, hasilnya tetap sama persis. Benar-benar simetri cermin yang sempurna. Oke, sekarang kita lihat contoh-contohnya ya, dari Ana sampai Radar. Percaya deh, kalian pasti kaget betapa seringnya kita pakai kata-kata cermin ini tanpa sadar. Contoh pertama, potop. Artinya banjir, pendek, simple, dan simetrisnya pas banget. Terus ada juga radar. Nah, ini kita semua tahu kan? Mau dibaca dari depan atau belakang, sama aja. Gampang kan? Oke, sekarang kita naikin levelnya sedikit. Gimana kalau prinsip ini kita terapkan bukan cuma di satu kata, tapi di satu kalimat penuh? Contohnya nih, sir'i mameris, yang artinya keju punya bau. Coba perhatikan deh, struktur cerminnya tetap utuh loh. Dan sekarang, siap-siap buat contoh yang lebih elegan dan rumit. Urimu iduludi umiru. Artinya, di Roma, orang-orang berjalan dalam damai. Gila kan? Yang bikin takjub tuh gimana keseimbangannya diatur secermat itu buat menciptakan simetri yang indah banget kayak gini. Coba yuk kita bedah bareng-bareng. Lihat deh, di tengah-tengah ada kata iljudi. Nah, kata ini tuh jadi semacam poros atau titik tengahnya. Semua kata sebelum iljudi adalah cerminan sempurna dari semua kata sesudahnya. Kelihatan jelas kan di tabel ini? Oke, kita lanjut ke bagian 3, kata yang membuat lingkaran. Nah, siap-siap ya, karena ini bakal ada kejutan. Tadi kita udah bahas soal cermin kan? Sekarang kita bakal lihat pola yang sama sekali beda, dan mungkin malah lebih sering kita temui, tapi tersembunyi gitu aja di depan mata kita. Pertanyaannya, apa simetri cermin itu satu-satunya pola yang ada? Gimana kalau ternyata ada pola lain yang selama ini kita nggak sadar? Sesuatu yang bukan cermin, tapi lebih kayak lingkaran. Atau dalam bahasa Serbia disebutnya petlia. Yuk kenalan sama konsep baru, kata siklik. Gampangnya gini, ini adalah kata yang huruf pertama dan huruf terakhirnya itu sama. Jadi dia nggak memantulkan diri, tapi justru menciptakan semacam lingkaran atau loop gitu. Bikin ada kesan tertutup. Biar lebih jelas, kita bandingin langsung yuk. Kalau palindrom kayak ANA, itu kan simetri cermin sempurna, setiap huruf punya pasangannya. Tapi kalau kata siklik, contohnya kajak, ini simetrinya beda, simetri lingkaran. Yang penting cuma huruf awal dan huruf akhirnya aja yang sama. Nah, ini dia beda kuncinya, cermin versus lingkaran. Lanjut ke bagian 4, rahasia akhiran ak. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih ada kata-kata lingkaran kayak gitu? Ternyata, ini bukan kebetulan loh. Ada semacam mesin linguistik di baliknya yang sengaja menciptakan kata-kata ini. Penasaran kan? Yuk kita bongkar. Kenapa banyak banget kata siklik? Sekali lagi, ini bukan kebetulan. Ini tuh akibat langsung dari cara bahasa Serbia merakit kata-katanya. Dalam ilmu bahasa, proses ini namanya morfologi. Biar gampang, kita sebut aja proses ini mesin siklus K. Cara kerjanya gini, pertama, banyak banget kata dalam bahasa Serbia yang awalnya huruf K. Kedua, ada akhiran ak yang sering banget dipakai buat bikin kata benda dan kata sifat. Artinya, banyak juga kata yang akhirnya huruf K. Nah, hasilnya apa? Ya udah secara alami, awalan K ketemu akhiran K, jadilah banyak banget kata siklik K, K. Masuk akal kan? Dan ini dia buktinya. Lihat aja kata-kata ini. Kajak,
Korak yang artinya langkah, kundak atau popor senapan, sama kerah yang artinya rapuh. Semuanya diawali dan diakhiri huruf K. Bukan kebetulan, tapi emang udah desain bahasanya dari sananya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, infinitas linguistik. Sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Gimana caranya sebuah lingkaran kecil di satu kata ini bisa nyambung ke konsep yang super besar, yaitu kemungkinan tak terbatas dalam bahasa? Kuncinya di sini adalah sebuah konsep yang namanya rekursi. Apaan tuh? Simpelnya, ini adalah kemampuan bahasa buat menyisipkan sebuah struktur di dalam struktur yang sama, terus-menerus sampai tak terbatas. Bisa dibilang inilah lingkaran paling utamanya tata bahasa. Contoh paling gampangnya kayak gini. Pernah berpikir bahwa Laza curiga bahwa Maria tahu bahwa dan seterusnya. Kita bisa aja terus nambahin klausa bahwa ini sampai kapanpun kan? Nah, inilah yang disebut rekursi sintaksis. Kemampuan inilah yang bikin kreativitas kita dalam berbahasa jadi nggak ada batasnya. Jadi, disinilah benang merahnya. Lingkaran sederhana dalam sebuah kata siklik, di mana huruf awal ketemu huruf akhir, itu sebenarnya versi miniaturnya dari lingkaran raksasa bernama rekursi, yang jadi motor penggerak seluruh bahasa. Inilah yang memungkinkan kita bikin kalimat yang tak terbatas jumlahnya, cuma dari komponen yang terbatas. Jadi gitu teman-teman, mulai dari cermin sederhana di sebuah palindrom, lanjut ke mesin bahasa yang menciptakan lingkaran, sampai ke konsep rekursi yang tak terbatas. Ternyata, bahasa itu penuh banget sama pola-pola yang elegan ya. Ini jadi bikin kita mikir, kira-kira pola tersembunyi apa lagi ya yang ada di dalam bahasa kita sendiri?